Apa tadi malam kamu telat makan, nak? Tanya Nyonya Mirna. Gadis hanya mengangguk pelan. Dia tidak mempunyai alasan lain selain telat makan. Jadi dia menganggukkan kepalanya saat ibunya mengatakan itu. Apa temanmu itu tidak mempunyai makanan? Atau kamu memang tidak mau makan? Ucapnya Mirna dengan nada kesal. Maafkan gadis mah, gadis yang tidak mau makan. Gadis janji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka berdua terdiam sesaat saat asisten rumah tangga mereka yang bernama Sumi membawakan makanan untuk gadis. Tadi Aden meminta saya menyiapkan ini, Bu, ucap Sumi. Iya, Bu, terima kasih, ucap Nyonya Mirna. Setelah itu Sumi pun pergi dari kamar itu dan Nyonya Mirna pun menyuapi gadis makan. Sebenarnya gadis malas sekali makan, selera makannya udah tak ada lagi. Tapi kalau dia menolak makan, mamanya akan terus memaksa dan juga sedih. Akhirnya, gadis pun melahap makanannya hingga hampir habis. Sementara itu Faris yang sebenarnya menaruh curiga pada adiknya, kini sedang menyuruh orang untuk menyelidiki tentang keberadaan adiknya tadi malam. Faris merasa ada yang aneh dari adiknya. Badan gadis tidak panas, dan dia lebih terlihat seperti orang yang banyak pikiran dan banyak beban. Ditambah, pesan yang dikirim adiknya tadi malam itu ada yang janggal. Selama ini adiknya itu tidak mempunyai teman yang sedekat itu, hingga dia mau menginap. Sebenarnya dari semalam dia ingin melacak keberadaan adiknya, tapi entah kenapa dia malah ketiduran. Saat telepon genggamannya berbunyi, Faris segera mengangkatnya. Apa yang dikatakan oleh anak buahnya membuat jantung Faris akan berhenti sejenak. Lelaki itu terpaku. Dia tidak bisa lagi berkata-kata. Faris pun dengan tergesa melangkahkan kakinya menuju kamar adiknya. Dia sudah tidak sabar ingin bertanya kepada adiknya tentang apa sebenarnya yang terjadi tadi malam. Karena anak buahnya tadi mengatakan bahwa gadis semalam menginap di hotel. Brak. Dengan kasar Faris membuka pintu kamar adiknya hingga membuat gadis dan juga Nyonya Mirna terkejut. Bahkan piring yang ada di tangan wanita itu hampir saja terlepas dari tangannya. Kau ini kenapa sih, Riz? Apa nggak bisa buka pintunya pelan-pelan aja? Omel Nyonya Mirna. Sedangkan gadis yang melihat sikap kakaknya sudah mulai khawatir. Dia tahu kalau kakaknya sekarang dalam mode siap memangsa. Ada apakah? Tanya gadis lirih. Faris mendekat ke arah gadis dan terus menatap adiknya penuh dengan kemarahan. Kamu menginap di hotel dengan siapa? Dan apa yang sudah kamu lakukan semalaman? Tanya Faris sambil terus menatap tajam ke arah adiknya. Gadis terkejut, begitupun dengan Nyonya Mirna. Apa yang sedang kamu bicarakan, Riz? Tanya Nyonya Mirna. Faris tidak menjawab. Lelaki itu terus menatap ke arah adiknya. Jawab, Riz. Nyonya Mirna sedikit berteriak ke arah putranya tersebut. Tanyakan itu kepada putrimu. Dia tahu apa yang sedang aku tanyakan. Jawab Faris sambil terus menatap gadis dengan tatapan yang mematikan. Apa yang ditanyakan kakakmu tadi, nah? Apa maksudnya? Tanya Nyonya Mirna. Walau belum mendapatkan jawaban dari mulut putrinya, nyatanya air mata wanita itu udah meleleh membasahi pipinya. Wanita parubaya itu seolah udah bisa menyimpulkan jawaban dari putrinya itu. Nyonya Mirna melihat ketakutan, sedih dan panik di wajah putrinya, dan itu sudah menandakan bahwa apa yang ditanyakan putranya itu benar. Jawab, nak, biar kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lirih Nyonya Mirna. Gadis menangis terseduh. Dia bersimpuh di depan ibu dan juga kakaknya. Dia terus menangis meratapi segala yang sudah menimpa dirinya. Dia meratapi masa depannya yang kini telah hancur. Tapi yang membuat dia makin sakit itu karena dia tidak tahu siapa yang udah menghancurkan masa depannya itu. Aku tidak butuh tangisanmu, Dek. Aku hanya ingin kamu jujur. Dengan siapa kamu di hotel tadi malam?
Tanya Faris penuh amarah. Gadis tidak menjawab pertanyaan kakaknya. Dia bukan tidak mau menjawab, tapi dia sendiri tidak tahu dengan siapa dan bagaimana dia bisa berada dalam hotel tersebut. Jawab gadis, Faris berteriak kepada adiknya yang hanya diam, tanpa ada niat untuk menjawab pertanyaan adiknya. Jawablah nak, tidak usah takut, biarkan kami yang bicara dengannya nanti. Nyonya Mirna mencoba membujuk putrinya. Sebenarnya, Nyonya Mirna juga merasa hancur dengan apa yang menimpa anaknya. Tapi, dia berusaha untuk tidak emosi, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Maafkan gadis, gadis tidak tahu siapa yang sudah melakukan ini kepada gadis. Bahkan aku pun tidak ingat kenapa aku bisa berada di hotel, jawab gadis sambil terseduh. Nyonya Mirna menangis mendengar jawaban yang keluar dari bibir putrinya. Badan wanita parubaya itu lemas, hampir saja dia terjatuh kalau Faris tidak segera menangkap tubuh ibunya. Gadis yang melihat keadaan ibunya seperti itu pun terlihat khawatir dan merasa bersalah. Faris lari keluar kamar dan segera kembali lagi dengan segelas air putih yang ada di tangannya. Lelaki itu pun membantu ibunya minum. Mama tidak usah banyak pikiran, masalah ini biar Faris saja yang menyelesaikannya. Mama percayakan sama Faris? Ucap lelaki itu melirik ke arah adiknya yang terus saja menangis. Nyonya Mirna mengangguk pelan, tapi yang namanya orang tua tidak mungkin tidak kepikiran saat musibah yang begitu berat sedang menimpa anaknya. Jangan terlalu keras pada adikmu, Riz. Kasihan dia hanya korban. Lirik Nyonya Mirna. Faris menganggukkan kepalanya. Dia lalu menyelimuti tubuh ibunya. Tidak bisa digambarkan lagi perasaan laki-laki itu saat ini. Marah, kecewa menjadi satu dalam dirinya. Sementara gadis hanya bisa menangis. Dia bingung harus melakukan apa dan harus bagaimana saat ini. Kakak beradik itu saling diam sambil terus menatap ibu mereka yang udah mulai terlelap. Ikut ke kamar kakak, kita bicarakan semua ini. Kalau hanya terus menangis, tidak akan bisa merubah segalanya yang udah terjadi, ucap Faris kepada adiknya. Faris keluar dari kamar itu dan menuju ke kamarnya dengan raut wajah yang masam. Sedangkan gadis pun mengikuti langkah kakaknya dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Duduklah, ucap Faris lembut. Laki-laki itu mencoba menekan amarah yang bergejolak dalam dirinya. Dia mulai berpikir jika apa yang dikatakan ibunya itu benar. Jika benar gadis tidak tahu kenapa musibah itu menimpa dirinya, berarti adiknya itu hanyalah korban dari orang jahat. Gadis duduk di sofa yang ada di kamar kakaknya tersebut. Wajahnya tertunduk dan tidak berani menatap kakaknya. Ceritakan pada kakak tentang apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Kenapa bisa kamu berada di hotel? Ucap Faris. Kali ini dia menggunakan nada lembut agar adiknya itu tidak takut dan mau menceritakan semua yang sebenarnya terjadi. Gadis menggelengkan kepalanya pelan. Berkali-kali dia mencoba mengingat tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi tetap saja dia tidak mengingatnya. Aku benar-benar tidak ingat, Kak. Aku hanya ingat kalau aku sedang makan di sebuah kafe, jawab gadis. Faris menatap wajah adiknya yang sedari tadi terus menunduk, dan dia sangat tahu kalau adiknya itu sedang berbicara jujur padanya. Sedari kecil mereka selalu bersama. Jadi dia sudah hafal tingkah adiknya saat jujur ataupun berbohong. Kamu makan di kafe dengan siapa? Tanya Faris. Gadis terdiam. Dia terlihat ragu untuk mengatakan kebenaran. Dia takut kalau kakaknya akan semakin marah jika tahu kalau dia masih berhubungan baik dengan Lali. Jawab jujur deh, biar masalahmu ini ada jalan keluarnya. Apa kamu tidak mau laki-laki yang udah melakukan ini semua kepadamu dihukum? Atau kamu lebih suka meratapi nasibmu ini seumur hidupmu? Ucap Faris. Gadis yang semula menunduk kini mengangkat wajahnya. Dia seolah tidak terima saat kakaknya mengatakan kalau dia lebih suka meratapi nasibnya seumur hidup. Aku bertemu Loli, jawab gadis pelan. Setelah menjawab pertanyaan kakaknya,
Gadis kembali menunduk. Dia takut jika kakaknya kembali memarahinya. Paris terkejut dengan jawaban yang terlontar dari mulut adiknya. Dia tidak menyangka kalau adiknya itu masih saja bertemu wanita licik itu. Bagaimana bisa kamu masih berhubungan dengan wanita seperti Loli? Bukankah kamu sudah tahu kalau dia itu wanita jahat? Tanya Paris dengan nada kesal. Tapi hanya dia yang tahu tentang perasaanku, Kak. Hanya dia yang mengerti kalau aku sangat cemburu saat Dania begitu dekat dengan David. Ucap gadis sambil menatap wajah kakaknya. Dia selalu melupakan semua yang terjadi pada dirinya saat ini. Paris tidak percaya dengan jawaban adiknya, dan menurutnya sangat tidak masuk akal. Bukankah dia kemarin sudah meminta maaf dan berjanji pada Dania tidak akan melakukan hal buruk lagi dan lagi? Bukankah gadis juga berteman dengan Dania? Lalu bagaimana adiknya itu tetap merasa tidak suka pada Dania? Apa selama ini kamu berpura-pura baik kepada Dania? Tanya Paris sambil menatap wajah adiknya. Gadis terdiam, tidak dipungkiri bahwa selama ini dia iri pada Dania yang begitu diperhatikan dan dibela oleh David, walau mereka tidak mempunyai hubungan apapun. Berbeda sekali waktu dulu dia mencari tunangan David. Jangankan perhatian ataupun membela, bertanya kabarnya pun David tidak pernah. Jawab gadis, bentak Paris. Pria itu mulai kesal karena adiknya hanya diam tanpa mau menjawab pertanyaannya. Iya, aku pura-pura baik dengannya. Apakah kau puas dengan jawabanku? Jawab gadis berteriak tak kalah kerasnya dengan bentakan kakaknya. Aku tidak menyangka kalau kamu berubah menjadi manusia yang munafik hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan David. Ujar Paris dengan nada penuh kecewa. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku harus bahagia saat melihat orang lain mengambil apa yang harus menjadi milik aku, begitu? Ucap gadis berapi-api. Paris menatap wajah adiknya lega. Dia sangat tidak mengenal sosok adiknya yang baru aja diperlihatkan di depannya. Apa yang harusnya jadi milikmu, deh? Bukankah dari awal David tidak bilang kalau dia tidak mencintaimu dan tidak mau dijodohkan denganmu? Tapi kamu terus saja memaksa mama dan papa untuk membujuk Om Indra dan David untuk mau menuruti semua keinginanmu. Apa kamu lupa akan hal itu? Tanya Paris, masih terus menatap wajah adiknya. Gadis terdiam. Memang apa yang dikatakan kakaknya benar, tapi tetap saja dia tidak bisa menerima jika David dekat dengan orang lain. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, adikku. Walaupun seandainya kamu bisa memiliki David, kamu hanya akan memiliki raganya. Hatinya tetap saja tidak bisa kamu miliki, dan itu pasti akan semakin melukai kamu nantinya. Ucap